Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Maulana dengan NIM akhir 058 dari kelas Ilmu Kelautan B. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis kelas B, yaitu modul 6 yang berjudul Euclidean Distance dan Reclassify. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan singkat terlebih dahulu apa itu Euclidean Distance dan Reclassify. Yang pertama adalah Euclidean Distance, yaitu suatu pengukuran data dan jarak untuk menghasilkan suatu nilai lokasi yang belum diketahui atau sebagai perhitungan dari kedekatan objek pada wilayah tertentu. Sedangkan reclassify itu sendiri adalah proses mengubah nilai dari data raster menjadi kategori yang lebih ringkas berdasarkan aturan tertentu. Nah, fungsinya untuk menyederhanakan dari sebelumnya. Misalnya sebelumnya terdapat data dari warna yang banyak, lebih dari 10, kita bisa menyederhanakannya menjadi 5 atau lebih banyak sesuai keinginan kita. Namun, di modul ini kita akan belajar untuk lebih menyederhanakan. Nah, kemudian langkah awal yang kita lakukan adalah kita mengunduh data terlebih dahulu. Caranya, kita pilih eh, Chrome, lalu buka InnoGeo Portal, lalu pilih unduh data dan unduh data. Kemudian di lokasi ini kita ketikkan Semarang, maka akan muncul Semarang Central Java, Indonesia. Nah, misal jika sudah, kita bisa klik, lalu di sini akan muncul dan kita bisa download yang memilih yang 25 SHP. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu. Jika kita sudah mendownloadnya, mungkin bi- bisa di close terlebih dahulu Chrome-nya, atau tidak kita langsung jika sudah langsung membuka dari ArcGIS-nya. Nah, jika sudah terbuka, kita langsung pilih Add Data yang tanda plus. Lalu kita pilih data yang sudah kita download tadi, yaitu Kota Semarang, cari di mana kalian menyimpannya. Kemudian kita pilih Administrasi Desa AR25K SHP, lalu Add. Nah, ini akan muncul Administrasi Desa dari Kota Semarang. Kemudian kita klik kanan dan pilih Open Attribute Table. Kemudian di bagian nama BJ ini kita klik, lalu kita pilih sort by ascending atau urut berdasarkan huruf agar kita lebih mudah mencarinya. Kemudian di sini saya mendapatkan daerah dari depan huruf R, eh, yaitu Ringin Pitu. Nah, kita klik bagian yang kosong ini. Nah, ini akan muncul warna biru muda. Kemudian kita close aja. Nah, jika sudah, kita klik kanan. Kemudian pilih data dan ekspor data. Lalu kita pilih save di sini menjadi nama Ringin Pitu or ekspor oh ya. Lalu ini save save as type-nya pilih save file. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Kita yes aja. Nah, kemudian ini kita unchecklist atau kita bisa remove. Nah, ini akan muncul data dari bagian wilayah Ringin Pitu saja. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa memasukkan tiga dari tipe ininya, yaitu point atau titik, kemudian area atau AR, dan line atau jalan garis. Di sini kita pilih add data dan kita pertama kita masukkan line terlebih dahulu. Di sini kita pilih jalan, cari jalan underscore LN HIJ. Nah, jalan LN kita masukkan, kita add aja. Nah, ini akan muncul
jalan dari Semarang. Kemudian ini adalah bagian Ringin Pitu. Lalu untuk agar yang muncul bagian di dalam Ringin Pitunya, kita pilih geoprocessing lalu klik. Setelah klik kita pilih panah bawah dan kita pilih Ringin Pitu. Eh, kita pilih jalan harusnya. Nah, di sini kita pilih jalan, lalu di sini Ringin Pitu. Nah, kita pilih penyimpanannya. Kita bisa save line, line. Kita save dan oke. Di sini akan memproses namun gagal. Kita coba lagi klik. Ini kita masukkan jalan line, lalu ringin pitunya. Kemudian kita save. Mungkin harus singkat. Kita pilih penempatan save-nya di modul yang kita simpan. Lalu oke. Well, ya. Nah, di sini jika sudah tadi terdapat kesalahan dan jika sudah dibetulkan dan berhasil, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, akan muncul bagian jalan pada wilayah ringin pitu saja. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa memasukkan juga geoprocessing tool yang lain, eh, memasukkan data yang lain, yaitu area ataupun poin, di mana area itu sendiri bisa masukkan administrasi desa atau lain sebagainya. Di sini AR mungkin kita bisa pilih agri sawah, lalu kita add. Nah, maka akan muncul bagian agri sawah. Kemudian cara selanjutnya kita juga menggunakan geoprocessing yang berjudul clip. Lalu kita pilih clip, kita pilih di sini agri sawah AR, lalu pilih bagian dingin pitunya. Lalu kita save dengan nama eh, sawah underscore AR. Lalu kita save dan oke. Nah, maka akan berhasil. Kemudian bagian agri sawah ini kita unchecklist. Nah, maka ini adalah bagian area daripada Ringin Pitu, lagi bagian agri sawah di daerah Ringin Pitu. Kemudian yang terakhir kita masukkan data yaitu poin. Kita carilah yang berbentuk poin. Misalnya seperti hmm, nah di poin ini kita memilih sarana ibadah. Lalu kita pilih sarana ibadah underscore PT yaitu poin atau titik. Nah, di sini ada dua aja sarana ibadah di bagian Ringin Pitu. Lalu kita pilih geoprocessing dan klip. Lalu kita pilih di sini sarana ibadahnya dan di sini wilayahnya. Kemudian kita save underscore PT. Sarana ibadah underscore PT. Lalu oke. Nah, di sini akan berhasil dan kita checklist saja. Nah, di sini akan muncul ketiganya, yaitu ada jalan yang berbentuk garis atau line, kemudian ada eh, sawah, agdi sawah ini yang berbentuk area, dan yang terakhir adalah sarana ibadah yang berbentuk poin. Hanya terdapat dua sarana ibadah. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada Euclidean distance dan
reclassify, di mana yang pertama kita menggunakan Euclidean distance dulu, yaitu caranya kita pilih Art Toolbox, loading, lalu kita pilih Spatial Analysis Tool. Lalu kita pilih Distance dan Euclidean Distance. Kita klik 2 kali. Lalu di sini akan muncul input raster. Nah, di sini kita input rasternya kita pilih dari awal terlebih dahulu. Yang pertama adalah jalan. Kita pilih jalan underscore LN ini. Kemudian kita pilih environment. Lalu di processing extent kita pilih, dan kita pilih di sini same as layer dari ringing P2. Nah, kemudian eh, kita pilih ini kembali lagi, lalu ke bawah dan pilih raster analysis. Di sini pilih maximum of input, samakan dan pilih convert unit. Lalu ininya kita tambahkan ringing P2. Kemudian kita oke dan oke. Ini sedang proses. Nah, ini kita uncheck list selain jalan terlebih dahulu ya, seperti sana ibadah dan sawah. Nah, jika sudah di checklist semua, ini adalah Euclidean distance daripada jalan. Ini kita bisa pilih jalannya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat di sini ada jalan, dan bagian warna kuning adalah bagian paling dekat, serta yang paling jauh adalah berwarna ungu. Ini adalah bagian paling jauh dari jalan, sedangkan ini paling dekat. Nah, kemudian ini kan terdapat warna yang sangat banyak, yaitu ada 10 warna. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah dari reclassify agar menyederhanakan. Nah, di sini kita pilih Art Toolbox, Spatial Analysis, lalu pilih Reclass, lalu Reclassify, klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih data yang tadi, lalu pilih eh, Classify, dan pilih classesnya ini kita ganti menjadi 5. Nah, jika sudah diganti 5, kita langsung klik OK aja. Lalu di penyimpanannya sama, penyimpanan kita pilih di sini aja, lalu eh, ri- kita ganti namanya deh. Nah, lalu OK. Nah, di sini akan berhasil bagian reclassify-nya. Kita bisa uncheck list. Nah, ini akan muncul reclassify. Mungkin agar warnanya lebih jelas, kita bisa klik kanan pada reclass dari Euclidean distance dari line. Kita pilih property, lalu di simbologinya kita bisa ganti warnanya agar lebih jelas terlihat. Lalu apply, oke. Nah, di sini akan lebih singkat atau lebih ringkas daripada yang sebelumnya, yaitu Euclidean distance. Ini hanya ada 5 warna yang menandakan warna hijau tua ini paling dekat, hijau muda eh, terdekat kedua, selanjutnya hingga yang terakhir paling jauh adalah warna biru tua. Nah, ini adalah uh, Euclidean distance dan reclassify dari line. Nah, kemudian kita akan melakukan pada bagian sawah atau AR. Nah, kita checklist semuanya. Kita pilih bagian sawah dari ring pitu. Lalu kita pilih Art Toolbox dan kita pilih distance. Lalu Euclidean distance.
Ini kita pilih bagian sawah AR-nya, pilih environment, lalu processing extend-nya kita pilih dari same as layer, dari ringin pitu. Lalu kita balikan dan pilih raster analysis. Nah, di sini kita pilih save. Oh, kita pilih bagian bawah ini, kita pilih ringin pitu. Lalu kita bisa save. Save-nya langsung aja agar, nah, di sini ed underscore eh sawah. Nah, agar lebih bisa terbaca. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini akan berhasil bagian sawahnya. Nah, ini adalah bagian sawah atau area dari ringin pitu. Ini bagian sawah dari ringin pitu, di mana terdapat 10 kategori juga seperti tadi, yaitu ini paling dekat dengan sawah, ini agak jauh, seterusnya hingga warna biru tua paling jauh. Nah, kemudian untuk menyederhanakannya seperti tadi, kita menggunakan reclass dan reclassify. Kemudian kita pilih data at sawah tadi, lalu kita pilih classify, dan di sini kita pilih 5. Lalu kita OK, dan penyimpanannya kita bisa sesuaikan. Lalu OK. Nah, ini akan berhasil dan mempersingkatnya. Ini adalah bagian dari reclassify dan ini adalah bagian dari Euclidean distance. Nah, untuk agar warnanya lebih bagus ya kita bisa ganti ke properti dan pilih simbologi yang kalian inginkan. Oke. Nah, di sini lebih jelas di mana ini adalah sebelum dan ini sesudah. Coklat adalah yang paling dekat dengan sawah. Selanjutnya hingga yang paling biru paling jauh dari sawah. Nah, yang terakhir adalah bagian sarana ibadah dari ringin pitu yaitu berbentuk poin. Lalu kita langsung saja ke Art Toolbox dan pilih Euclidean Displays. Lalu kita pilih bagian sarana ibadah dan environment. Processing extend kita pilih menjadi same as layer dari ringin pitu. Lalu kita kembalikan dan pilih raster analysis. Di sini kita masukkan ringin pitu. Lalu eh, pilih OK dan kita save. Di sini ed equivalent distance dari sana ibadah underscore petrel. Lalu save OK. Nah, di sini akan berhasil dan bisa dilihat. Nah, ini adalah bagian sarana ibadah. Bagian sarana ibadah dari Euclidean distance-nya. Kemudian kita masuk ke reclassify-nya lagi. Sama ke reclass, lalu reclassify. Kita masukkan sama ibadah, classify, dan pilih menjadi 5. Lalu OK. Lalu kita bisa save. Lalu save dan data terlalu panjang. Nah, OK. Nah, di sini akan berhasil. Nah, ini adalah data dari reclassify pada sarana ibadah, di mana datanya akan
menjadi 5 kategori saja dari yang sebelumnya terdapat 10. Nah, ini mungkin bisa kita simpulkan atau rangkum ya. Ini adalah yang pertama sarana ibadah terlebih dahulu. Nah, ini adalah sarana ibadah jika sebelum dari melakukan Euclidean distance dan reclassify pada wilayah Ringin Pitu dari Semarang. Kemudian ini adalah data setelah melakukan Euclidean distance, yaitu terdapat warna kuning paling dekat dengan sarana hingga warna biru yang ada keterangannya di sini jaraknya yang paling jauh dari sarana. Kemudian ini adalah hasil dari melakukan reclassify, yaitu meringkasnya menjadi 5 jarak terdekat hingga terjauh. Nah, yang kemudian adalah eh, data sawah atau wilayah. Ini adalah wilayah dari agri sawah dari Ringin Pitu, yaitu terdapat warna biru dan ini adalah Ringin Pitunya. Kemudian ini adalah Euclidean distance dari agri sawah. Ini adalah sawahnya, ini Euclidean distance-nya. Dan yang kemudian, yang terakhir, ini adalah hasil dari reclassify sawahnya, yang menjadi 5 bagian dan warna coklat paling dekat dan warna biru paling jauh, di mana ini adalah agri sawah dari bagian Ringin Pitu. Dan yang terakhir adalah line atau jalan dari dari wilayah Ringin Pitu. Ini adalah jalan awalnya. Kemudian ini setelah di Euclidean distance, yaitu seperti ini, terdapat banyak warna, 10 warna. Kemudian hasilnya setelah di reclassify seperti ini, menjadi 5 warna saja. Nah, mungkin eh, seperti itu dari kesimpulannya. Mungkin bisa juga diganti reclassify warna-warnanya agar menjadi sama dari poin, line, dan area agar warnanya sama satu sama lain. Nah, seperti itu untuk kedepannya agar lebih bagus. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.